Assalamualaikum, aku Hirda. Kita semua mau ngundang mitra-mitra pebisnis dan juga yang sekarang mitra biasa tapi mau upgrade bisnis untuk kumpul di kantor Paytren jam 4 sore hari ini. Karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita ngomongin tentang peluang keuangan, sirkulasi keuangan, terus kapitalisasi keuangan yang ada di umat Islam. Kenapa? Ini penting ya, biar teman-teman ngerti bahwasanya apa sih yang menjadi unsur utama dalam para pelaku kejahatan yang mengatasnamakan agama Islam ini, dan seolah-olah ini bukan kejahatan gitu ya. Karena ini buat saya pribadi ya, ini sangat meresahkan, sangat mengganggu pikiran saya. Saya bilang intelektualitas nanti banyak yang kesinggung, jadi saya bilang ini pikiran saya. Karena konsep yang dibangun di umat Islam ini, ya ini cuma salah satu bagian yang misalkan Yusuf Mansur pakai ini adalah salah satu bagian yang memang bisa merusak sendi-sendi keilmuan Islam. Kita diwajibkan untuk belajar ya, untuk dimulai dari belajar ya, belajar memahami kehidupan ini, belajar memahami tanda-tanda kehidupan ini yang bisa menunjukkan bahwasanya ya kita mengerti bahwasanya itu Allah ada itu ya. Dan yang konsep yang kita bangun yang ini menjadi hal yang nanti mendorong umat Islam menjadi lebih maju. Nah, tapi ada umat-umat yang merusak ya, bukan umat ya, oknum yang merusak ini seolah-olah mengatasnamakan agama, dan itu menjadi kapitalistik dan menjadi sebuah kompromi terhadap umat yang dia kelola gitu, seolah-olah ya ini yang benar gitu. Nanti saya akan menjelaskan ya detail tentang bagaimana sih yang disebut kompromi yang menjadi seolah-olah ini yang benar. Nah, kita akan lihat dulu sebuah video yang diungkapkan sama Yusuf Mansur sendiri dan bagaimana cara dia bergerilya mencari ya yang sebuah konsep ekonomi yang sebenarnya menghancurkan umat Islam. Kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Dalam waktu dekat akan meng-QR-kan 1.200 masjid dan musola di kota Tangerang. Bayangin bos, satu Jumatan 1 juta loh. Tuh hitung tuh 1 juta masjid, 1 triliun satu Jumatan. Sedangkan 1 tahun ada 52 Jumat, 52 triliun. Dan 1 tahun ada 4 Jumat yang super sell. Hah? Gak mungkin tuh terombol 1 juta kalau di bulan itu. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan hari Senin pun jadi hari Jumat. Betul nggak? Hari Selasa jadi hari Jumat. Hah? Rebo, Kemis, Sabtu, Ahad, semua aja dari Jumat. Berarti berapa? 100 triliun. Halo, Assalamualaikum, aku Hirda. Kita semua mau ngundang mitra-mitra pebisnis dan juga yang sekarang mitra biasa tapi mau upgrade bisnis untuk kumpul di kantor Paytren jam 4 sore hari ini. Karena kita mau ngapain, Pak? Mau membuat pelatihan kecil lah ya. Meng-QR-kan atau meng-cashless-kan masjid dan musola di seluruh kota Bandung dan sekitarnya ya. Kami harap ini direspon dengan sangat baik. Kapan lagi bisa foto Mawir dan Asih. Sekalian KYC dan lain-lain. Sekalian KYC dan lain-lain. Bayar nggak foto Mawir? Bayar. Bayar pakai apa? Pakai QR code. Oke ya, buat teman-teman di kota Bandung dan sekitarnya, bergerak saja. Masih ada waktu nih. Jam 4 sore nanti kita sekalian maghrib bisa berjamaah. Dan kita juga ada makan bersamanya insya Allah asal pada bawa masing-masing. Agendanya kita meng-QR-kan masjid di seluruh Bandung dan sekitarnya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, konsep ekonomi yang kita lihat ya sebenarnya konsepnya kan konsep kapitalistik yang seolah-olah dibangun menjadi sebuah konsep ilahiyah yang dikatakan Yusuf Mansur. Nah, konsep kapitalistik ini bisa jadi benar dengan cara yang benar ya teman-teman. Jadi tidak semua konsep ekonomi itu buruk ya dalam konteks yang ya konsep Islam gitu ya. Karena Islam itu sendiri itu ya menginfiltrasi banyak kegiatan ekonomi teman-teman. Jadi misalkan seperti bank syariah gitu ya. Itu kan bagian dari infiltrasi hukum-hukum Islam di sana.
Nah, walaupun penerapannya belum, tanda kutip, belum selesai, menurut saya belum selesai benar-benar itu menggambarkan sebuah ya konsep syariah ya teman-teman. Walaupun ya namanya keterbatasan itu kan selalu ada, tapi sebuah infiltrasi ilmu Islam yang masuk ke kapitalistik. Nah, di komunis juga sama. Komunis itu kan konsepnya sosial, kebersamaan sama gitu ya. Nah, cuma ini teman-teman, saya perlu menjelaskan dengan detail kenapa konsep yang seharusnya bisa baik tapi merubah umat Islam ini menjadi sangat buruk. Nah, saya nggak akan ngomongin sistemnya ya teman-teman, karena sistemnya ini ya, kalau sistem kapitalistik ya misalkan teman-teman yang ketahui seolah-olah kalau yang menguasai di luar Islam itu jadi buruk. Ini fakta ya teman-teman, karena Yusuf Mansur mengatasnamakan kita minoritas dalam ekonomi kita ini. Dia mengatakan ras tertentu dalam ekonomi dan mengatakan bahkan mengatakan agama tertentu bakal ras tertentu, padahal ya misalkan saya perlu menjelaskan Yusuf Hamka itu orang Islam ya. Seolah-olah ras tertentu itu menguasai itu dan itu menjadi buruk. Nah, coba kita lihat ya konteksnya teman-teman. Kalau yang dilakukan Yusuf Mansur itu nggak ada bedanya dengan mereka semua, itu sama. Tapi yang jadi sasarannya ini yang sangat berbeda dan ini sangat mengganggu keilmuan. Nah, Yusuf Mansur sering mengatakan dirinya itu mewakili umat Islam yang yang kecil gitu ya, yang seolah-olah itu yang ya ekonominya yang lemah. Dan Yusuf Mansur mengumpulkan, bahkan masuk melalui ruang-ruang terkecil gitu ya, melalui masjid-masjid kecil, melalui ya mungkin musola-musola kecil dengan konsep yang dia bangun di luar yang kewajaran. Artinya apa? Negara membuat suatu konsep ekonomi yang wajar dan bisa memenuhi target kebutuhan ekonomi masyarakat itu dengan konsep yang seminimal mungkin gitu, mengalami kebocoran tentang kerusakan yang dibangun oleh ekonomi itu. Nah, tapi Yusuf Mansur mengambil itu. Mungkin bahasa saya agak ribet ya teman-teman, karena saya harus bilang saya itu belajar ekonomi juga dan ekonomi makro juga. Nah, saya perlu menjelaskan yang mungkin lebih rendah lagi bahasanya. Jadi gini, kalau misalkan ya konsep kapitalistik yang kita ambil sebagian ya yang dibangun oleh bangsa Indonesia itu, misalkan bagaimana cara mengumpulkan uang sih melalui koperasi, melalui misalkan ya koperasi itu juga ada batasnya, melalui BPR gitu ya, Bank Perkreditan Rakyat, atau melalui bank. Nah, mereka mengumpulkan yang namanya ya semacam bagaimana sih mengambil, selain menabung ya, bagaimana sih mengambil keuntungan daripada modal yang mereka pakai atau modal yang mereka tabungkan atau modal yang mereka depositokan gitu ya. Itu sah dan itu diakui oleh negara. Nah, sedangkan Yusuf Mansur ini nggak seperti itu gitu ya. Dia mencoba merayu masyarakat gitu ya, melalui contoh yang misalkan tadi saya katakan bahwasanya dia itu masuk ke sendi-sendi masyarakat yang jauh lebih lebih detail lagi kepada masyarakat yang lebih kecil lagi yang nggak ngerti konsep yang mereka bangun. Nah, saya harus menjelaskan ini sangat berbahaya dan ini sangat terencana oleh Yusuf Mansur. Kenapa? Karena fakta menjelaskan Yusuf Mansur adalah salah satu orang yang mengumpulkan uang dengan cara, dalam tanda kutip ya, dengan cara yang dikatakan ilegal oleh negara, terus kemudian dilegalkan melalui koperasi ya teman-teman, misalkan patungan usaha. Dan itu mengatasnamakan umat ya teman-teman, misalkan kayak hotel haji umroh gitu ya, yang jadi hotel city itu semuanya konsepnya seolah-olah mengatasnamakan kepentingan agama. Tapi faktanya adalah ketika Yusuf Mansur mengumpulkan uang-uang itu menjadi atas nama Yusuf Mansur dan kroninya. Tidak ada yang pernah atas nama umat teman-teman. Teman-teman bisa ngerti ya, Hotel City itu atas nama Yusuf Mansur, udah jelas Yusuf Mansur dan keluarga dan kroninya, itu udah jelas. Nah, adapun misalkan ya konsep yang dia bangun, misalkan orang itu naruh saham ya,
nyimpen saham di proyek-proyek yang dibangun, misalkan beli saham di Lesia Gedeng atau apa, itu konsepnya nggak jelas sama sekali. Nah, Yusuf Mansur itu selalu berharap, ini fakta omongan Yusuf Mansur itu selalu berharap bahwasanya umat Islam ini memberikan uangnya dengan cara apapun, sebanyak apapun kepada Yusuf Mansur yang nanti menggantikan dia untuk memodali sesuatu konsep yang dia bangun dan jadi atas nama dia. Dan itu ada contoh yang saya dengar sendiri, itu teman-teman bisa cek videonya ketika Yusuf Mansur bilang ya nanti dia mau beli Real Madrid menjadi Real Mansur atau apa gitulah intinya, yang nanti masyarakat yang memodali dan akhirnya jadi ya nanti yang kerja keluarga dia atas nama dia gitu ya. Tidak ada yang namanya konsorsium yang dia bangun bener-bener gitu ya teman-teman, yang mewakili masyarakat, nggak ada. Makanya konsep misalkan kayak tromol maju di barcode itu nggak ada masalah ya teman-teman. Kalau memang barcode-nya itu menuju ke bank dia, itu nggak ada yang masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah ketika tromol-tromol masjid di barcode ini yang nanti masuk sedekahnya ke partner yang akan dia kelola, itu menjadi suatu nilai saham tertentu untuk membeli sesuatu yang nanti otomatis atas nama partner, dan itu atas nama partner ya atas nama Yusuf Mansur, dan itu sangat berbahaya. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi kalian nyumbang sedekah apapun tujuannya untuk kebaikan dalam tanda kutip ya, bahwasanya Anda itu untuk kepentingan umat Islam, tapi yang menguasai adalah Yusuf Mansur yang perilakunya seperti itu. Ini adalah sebuah konsep yang menurut saya pribadi itu adalah konsep yang sangat merugikan umat gitu. Teman-teman harus ngerti ya, sangat merugikan umat. Kenapa? Tidak bisa sebuah konsep yang mengatasnamakan agama itu untuk kepentingan pribadi, nggak bisa. Kecuali kalau kalian membuat majelis atau forum yang menjadi perwakilan masyarakat itu, terus kemudian itu mereka mengawasi, mengontrol itu dengan baik, ya mungkin itu bisa dimengerti. Dan itu pernah dilakukan oleh ya beberapa, dalam tanda kutip ya, beberapa negara misalkan yang di suatu wilayah gitu ya, ada yang seperti itu gitu ya. Tapi Yusuf Mansur tidak seperti itu. Dia menerapkan pola kapitalisme sejati dengan mengatasnamakan umat. Itu yang sangat, menurut saya sangat merusak umat ini. Bayangin aja, Yusuf Mansur bilang, nanti kalau kamu sedekah misalkan HP kamu atau kamu itu, Allah itu akan misalkan dalam tanda kutip ya, Allah itu akan kalau kamu berdoa itu misalkan kamu kuliah di UI, nah itu terlalu kecil buat Allah. Jadi seolah-olah dia mengatasnamakan Allah, dia mengerti Allah seperti apa. Dan itu jelas sebuah dogma yang tidak sangat berdasar gitu. Saya katakan tidak sangat berdasar. Ini ngerti ya, tidak berdasar dengan tidak sangat berdasar itu jelas. Kayak teman-teman mungkin seperti itu ya. Ini saya harus memperingatkan dengan bahasa yang mungkin agak sulit dimengerti, tapi ada bahasa yang pasti teman-teman mengerti ya. Dengan contoh yang tadi lah, intinya kalau Yusuf Mansur pasang tromol-tromol di masjid itu dengan tulisan pattern di sana dan dikumpulkan oleh Yusuf Mansur, kemudian Yusuf Mansur mengelola itu atas nama pattern nanti dan atas nama Yusuf Mansur itu, masyarakat nggak akan pernah dapat apa-apa. Contohnya di Hotel City, masyarakat nggak dapat apa-apa tuh. Jadi Hotel City milik Yusuf Mansur. Itu ya teman-teman, itu fakta yang tidak terbantahkan. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.